Di sebuah halaman rumah pertanian yang sederhana, pemandangan yang tak biasa sedang terjadi. Sekelompok orang yang jelas berasal dari kalangan atas tampak sibuk menanggalkan setelan jas desainer dan perhiasan jutaan rupiah mereka. Pakaian mewah itu diganti dengan baju-baju biasa yang usang. Mereka tidak sedang bermain drama, melainkan menjalankan sebuah rencana rahasia. Hari ini adalah hari yang istimewa. Putri kesayangan mereka akhirnya akan dilamar oleh kekasihnya, seorang presiden direktur sebuah grup perusahaan besar. Agar sang calon menantu tidak mengetahui status mereka yang sebenarnya, keluarga ini sengaja menyamar menjadi keluarga sederhana untuk menguji karakternya. Sang presiden, yang kita sebut saja Yu Feng, sama sekali tidak tahu menahu soal ini. Baginya, bisa datang melamar kekasihnya sudah merupakan sebuah kebahagiaan besar. Namun, begitu turun dari mobil, ia langsung tertegun. Pemandangan di depannya terasa begitu janggal. Di gerbang rumah yang sederhana itu, terpasang sebuah kuplet kaligrafi karya Master Chu Zhang, seorang seniman legendaris yang karyanya bernilai fantastis. Sebelum ia sempat mencerna keanehan itu, calon ibu mertuanya dengan ramah sudah menyambut dan mempersilakannya masuk. Baru saja duduk, perhatian Yu Feng langsung terpaku pada meja di hadapannya. "Paman, meja ini terbuat dari kayu Huang Huali, bukan?" tanyanya takjub. "Setahu saya, meja seperti ini harganya bisa mencapai 6 atau 7 miliar. Mendengar ucapan Yu Feng, kekasihnya yang duduk di sampingnya hanya bisa melongo. Ia berseru kaget, tak percaya meja di rumahnya bernilai semahal itu. Ternyata, bukan hanya Yu Feng yang tidak tahu apa-apa. Sang putri pun selama ini tidak sadar bahwa dirinya adalah angsa putih dari keluarga kaya raya. Bukan itik buruk lupa seperti yang ia kira. Keluarga ini sengaja membesarkannya dalam kesederhanaan, dengan harapan ia tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan menemukan pasangan yang tulus, yang tidak memandang harta dan status. Suasana hangat tiba-tiba berubah tegang. Sang ibu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. "Jelaskan pada ibu, apa ini?" ujarnya dengan nada serius, menunjukkan sebuah hasil tes kehamilan. "Kamu belum pernah cerita punya pacar? Kenapa hasil tes ini menunjukkan kamu sudah hamil 3 bulan? Gadis itu pucat pasi, tak mampu berkata-kata. Namun, ada orang lain di ruangan itu yang jauh lebih gugup darinya. Yu Feng, sekilas, ia tahu bahwa bayi yang dikandung kekasihnya adalah anaknya. Ia teringat kejadian 3 bulan lalu. Malam itu, kekasihnya yang mabuk tak sengaja masuk ke mobilnya. Melihat gadis itu mual, Yu Feng berniat baik membantunya. Namun dalam keadaan setengah sadar, gadis itu malah menariknya hingga mereka terjatuh bersama. Keesokan harinya, gadis itu sudah melupakan segalanya. Sementara sang ibu terus mendesak agar gadis ini segera membawa sang pacar pulang. Gadis yang begitu syok kebingungan, hingga manajer berdiri. Ini tidak bisa dibiarkan, dia harus dipecat. Bos pun segera menghentikan manajer tersebut.